gitu. Oke, terima kasih. Kemudian teman-teman saya mohon bisa di posisi yang nyaman, bisa boleh ngemil, makan silahkan. Kalau yang belum sempat makan malam silahkan sambil makan. Saya hanya mohon kita bisa saling berdiskusi atau berkomunikasi dengan sopan antara satu sama lainnya. Kita boleh berdiskusi sampai mati-matian teman-teman ya, tapi saya mohon bisa dijaga untuk kesopanan bahasa yang digunakan gitu. Jadi di Ludinara atau di kami secara grup itu secara teman-teman bekerja itu moto salah satu dari sekian banyak moto yang kami punya, salah satunya adalah agree to disagree gitu. Jadi itu sah gitu. Untuk saling tidak sepakat, kita bisa sepakat untuk saling nggak sepakat itu sah banget gitu. Jadi itu saya yang kami mohon untuk bisa dijaga selama sesi ini. Oke, teman-teman semuanya, kalau gitu tidak berpanjang lagi, saya langsung serahkan saja ke Mas Agus untuk bisa ngelit untuk sesi ngobrol yang pertama. Silakan Mas Agustinus. Oke, terima kasih Mbak Novi. Aduh, senang banget ya kita datang lagi di sesi kedua ini di malam ini. Ada Mbak David ya. Aduh, setia banget nih Mbak David ya. Sayangnya kemarin kita nggak ketemu ya Mbak di festival. Iya, di festival ini Mbak Novi Jakarta Festival apa ya kemarin Mbak David ya? Future, Jakarta Ya, Future Future Festival. Festival ya. Kita nggak Iya, ketemu padahal satu tempat ya. iya, karena saya udah siap battle game, board game yang ada di sana sama Pak Agus. Saya pasti kalah tuh kalau yang kayak gitu-gitu. Nah, jadi memang terima kasih banget buat kehadirannya teman-teman sekalian. Senang sekali ya bisa mengajak teman-teman untuk bergabung. Bukan ada niat lain karena tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Novi, niat kita tulus ingin membantu Bapak Ibu untuk sama-sama ingin mengembangkan kelasnya ya mungkin dengan game based learning yang mungkin jarang didengar oleh Bapak Ibu atau mungkin belum pernah digunakan. Oleh karena itu kita punya beberapa series ke depan itu yang dari awal kalau saya boleh kilas balik sedikit ya Mbak Novia untuk mungkin ada yang baru pertama juga bahwa di hari sebelumnya di Rabu minggu 2 minggu sebelumnya itu kita memang sudah fokus bahwa pada nyatanya bahwa banyak guru-guru ataupun teman-teman mahasiswa ataupun juga teman-teman dosen yang mungkin gabung di sini itu belum banyak menggunakan board game di dalam kelas mereka gitu karena mungkin persepsinya waktu yang terlalu sulit gitu ya waktu untuk membuat waktu untuk menggunakan pengalaman bermain yang belum ada atau bagaimana sih cara membuatnya gitu. Nah, oleh karena itu kita berusaha membuka beberapa series ke depan untuk nantinya teman-teman guru bisa mengembangkan sendiri board gamenya dan mungkin kita buka diskusi-diskusi ya yang menyenangkan untuk Bapak Ibu akhirnya punya juga board game sendiri gitu. Nah, oleh karena itu, tapi kita nggak bisa langsung, oh gini cara membuatnya, enggak. Tapi kita harus mulai dari bagaimana membangun persepsi Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana apa namanya membuat board game itu seperti apa gitu. Tapi nggak langsung membuat, tapi pengetahuan awal dulu. Oleh karena itu di sesi yang sebelumnya kita tuh punya bagaimana persepsi yang ada sementara tentang board game gitu. Nah, dan yang paling menyenangkannya adalah di hari ini kita juga apa namanya mengajak Mas Brandon ya untuk berbagi juga dengan kita dan juga dengan Ludinara tentunya bersama kita ingin ada dua hal yang kadang-kadang muncul di fenomena tentang game based learning ini yaitu yang kita kenal dengan board game komersil dan juga board game serius ya, series board game yang biasanya digunakan untuk pembelajaran. Nah, ini tentu ada bedanya. Kenapa? Karena tujuannya juga nanti akan berbeda-beda. Nah, kemarin kita sempat membuka bahwa ada board game komersial itu, Bapak Ibu, yang kadang-kadang kita pernah dengar, misalnya contohnya monopoli ya, mungkin yang paling umum aja. Nanti Mas Brandon akan menunjukkan tidak hanya monopoli atau ular tangga ya yang ada, dan akan sebenarnya banyak banget gitu board game yang sebenarnya bisa digunakan gitu. Nah, oleh karena itu di sini kita akan coba melihat apa saja board game komersial dan juga board game yang bisa kita kembangkan itu nanti arahnya kepada pembelajaran. Jadi nggak hanya monopoli, nggak hanya ular tangga atau misalnya yang lain gitu yang mungkin dekat banget dengan kita, itu sebenarnya eh, nggak hanya itu gitu. Itu bisa dikembangkan lagi lebih daripada tujuan yang hanya sekedar fun atau menyenangkan aja gitu atau sekedar untuk terlibat aja gitu ya bermain, tapi bisa dikembangkan lebih.
Tapi nanti kita juga mengarah pada bagaimana Bapak Ibu memilih ya apa yang akan Bapak Ibu gunakan nanti di dalam kelasnya. Oh, kayaknya aku pengennya ngembangin gini deh. Nah, coba Bapak Ibu pikir-pikir dulu. Nah, diskusi ini tuh akan menarik karena kita akan melihat dari dua perspektif dan dalam diskusi kita nanti silakan Bapak Ibu kalau misalnya di tengah jalan ada di tengah jalan lagi di tengah diskusi ya kan kita lagi nggak di tengah jalan nih kita lagi di tengah apa namanya ngobrol gitu kalau misalnya ada Bapak Ibu atau teman-teman sekalian yang aduh kayaknya ini ada yang mau nanya gitu silakan ya kita nggak yang ini kan namanya ngobrol ya kalau ngobrol ya namanya ada yang mau ditanyakan silakan banget ya. Nanti tunggu aja Mbak David waktunya untuk diundang juga ya Mbak Rupi ya. Ini kayaknya Mbak David harus diundang juga nih ya. Oke, em, mungkin itu dulu lah pengantar untuk ini sebelum kita akan masuk ke Mas Brandon kali ya Mbak Novi ya. Oke, kalau gitu. Silahkan langsung aja, Ya, silakan Mas Brandon. Om Brandon. Oke, semua cek-cek kedengeran ya? Aman. Oke, salam kenal semua. Eh, Mungkin saya share screen dulu. Oke, mungkin pertama kenalan dulu mungkin buat yang belum kenal ya. Jadi perkenalkan nama saya Brendan Satria, panggil saja Brendan gitu ya. Kakak-kakak semua di sini. Saya maunya manggilnya kakak aja, nggak mau bapak ibu ya, biar kita selalu awet muda itu semua. Amin. 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 Oke, jadi sekarang saya kebetulan jadi project manager di Kumara Game Consultant, terus juga bantu-bantu sedikit di Ludenara, dan terus juga sebelumnya saya cukup sering lah, cukup berkecimpung aktif di eh, istilahnya eh, sebagai game designer gitu ya untuk game-game komersial gitu. Dan seneng banget hari ini malam ini bisa istilahnya sharing gitu ya tentang apa sih sebenarnya yang saya dapat dari beberapa tahun lalu gitu ya belakangan itu sebagai game designer untuk board game komersial. Nah, jadi kita langsung aja mulai mungkin. Eh, Terus nanti tolong kasih tahu saya kalau misalkan eh, apa internetnya kurang bagus gitu ya. Karena di sini lagi hujan, takutnya kayak robot. Nanti kalau udah suara kayak robot, tolong diingatkan aja saya ya. Oke, kita mulai. Jadi saya ingin sharing sebenarnya kakak-kakak semua di sini itu 5 hal yang harus kamu ketahui tentang industri board game. Ya. Jadi cukup 5 hal aja, tapi nanti kita bakal lebih intens gitu ya untuk kita saling ngobrol dan bertukar pikiran juga nanti. Oke, mungkin dimulai dari yang pertama itu tentang sejarah singkat board game. Nah, sebenarnya board game ini itu udah lama gitu ya, udah dari sebelum beberapa tahun sebelum Masehi itu sudah digunakan dan bahkan digunakannya ini lebih tepatnya nih untuk sesuatu yang bukan cuman fun, tapi dia juga mengandung unsur strategi. Jadi kayak eh, mulai dari permainan tradisional kuno ya seperti Senet di Mesir kuno itu awalnya itu digunakan untuk para petinggi-petinggi kerajaan itu eh, beradu strategi gitu ya. Lalu juga ada Go di Cina dan di sini juga Go ini juga salah satu permainan yang istilahnya buat orang-orang di Cina sana di zaman-zaman kekaisaran Cina itu eh, untuk istilahnya beradu strategi, beradu istilahnya apa ya istilahnya beradu pemikiran gitu ya gimana cara eh, melakukan eh, decision making yang tepat
lalu juga bagaimana eh, eh, apa namanya di dalam keadaan yang sulit dia bisa mencari eh, suatu jalan keluarnya gitu ya. Dan itu semua udah ada dari zaman dulu. Nah, kalau dari Indonesianya mungkin kita tahu congklak gitu ya. Nah, itu pun juga sudah ada dari eh, zaman dulu. Nah, perkembangan di era modern itu mungkin yang kita tahu itu adalah yang paling banyak tahu ya mungkin ini monopoli, yaitu game yang mungkin sering kita mainkan dulu waktu waktu masih anak-anak gitu ya, pas nunggu buka puasa. Dan eh, ini faktanya itu tahun 1930-an. Jadi itu udah tua juga gitu ya. Udah kuno sebenarnya monopoli itu. Lalu di tahun 2000-an itu terjadi lonjakan inovasi besar-besaran ya. Jadi ada banyak desainer-desainer game, terutama board game yang memiliki game-game yang inovatif dan didukung oleh pada saat itu oleh pers yang ada di Eropa. Jadi mereka mendukung istilahnya untuk blow up atau memperbesar kebangkitan dari board game yang ada di Eropa, terutama khususnya di Jerman pada saat waktu itu. Nah, jadi itu secara secara apa sejarah secara singkatnya ya. Jadi udah sebenarnya udah dari dulu dan itu bukan sesuatu yang baru. Ini deket sebenarnya sama kita, walaupun kadang ya kita ngelihatnya cuma sebelah mata aja gitu. Nah, di yang kedua, kita masuk ke yang kedua, board game modern. Di zaman sekarang, terutama dimulai tahun 2000-an gitu ya, itu tuh board gamenya udah jauh lebih banyak, udah jauh lebih kompleks, udah jauh lebih menarik dibandingkan dengan board game yang terdahulu. Kita sebut saja monopoli gitu ya, yang paling kita ketahui. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini eh, tahu monopoli dan belum coba board game yang baru, yang paling baru, coba deh gitu ya board game yang paling baru dan bedain rasanya gimana inovasi yang ada di dalam board game dalam tanda kutip mainan gitu ya itu bisa berinovasi melawan istilahnya melawan waktu yang sekarang dibilang modern, tapi ternyata board game sampai sekarang masih bisa bertahan dan bisa kompetitif dengan game-game modern lainnya gitu ya. Kenapa bisa lebih apa namanya bisa bertahan gitu ya? Karena itu tadi. Jadi board game modern sekarang itu cakupan untuk tematiknya itu luas banget ya. Mau saya bisa bilang mau apapun temanya itu bisa diubah jadi board game gitu. Lalu juga dengan beragam genre yang bukan aja yang kita tahu kan cuman kompetitif ya. Iya, jadi kita kompetitif lawan si A, si B, si C gitu. Kita adu-aduan deh gitu ya. Nah, tapi dengan genre-genre yang baru, yang inovatif, kita tuh nggak cuma hanya berkompetisi atau kompetitif, tapi juga uh, di situ ada strateginya. Kita juga bisa gamenya itu bukan kompetitif tapi kooperatif gitu ya. Yang dicari itu bukan dari titik start ke finish, tapi gimana apa memberikan narasi atau memberikan cerita yang bagus dan dinilai oleh orang lain gitu ya. Lalu gimana interaksi sosial di dalam gamenya itu kerasa dan itulah yang membuat board game modern itu tetap bertahan walaupun eh, saingannya di dalam dunia game gitu ya dengan game digital mereka tetap punya tempat tersendiri gitu. Kalau misalkan dilihat di sebelah kanan itu ada gambarnya yang kanan atas itu adalah board game pandemik. Jadi temanya adalah tentang pandemi
yang menyebar di seluruh dunia dan terus tugasnya pemain harus bekerja sama. Jadi bukan kompetitif, jadi mereka kooperatif. Gimana caranya supaya istilahnya virus-virus yang mulai tersebar di dunia ini tidak menjalar ke seluruh dunia atau outbreak gitu ya. Dan ini seru banget gitu. Bahkan ini gamenya mungkin tahun 2000 2000 kalau nggak salah 2008 2009 sampai sekarang ini masih jadi salah satu yang favorit. Jadi bayangin udah berapa belas tahun ini masih tetap dicari, masih tetap dicetak sama eh, publishernya karena memang sangat menarik gitu. Dan cara mainnya pun berbeda gitu dibandingkan dengan monopoli yang kocok dadu gitu ya. Ini nggak ada dadunya sama sekali gitu. Di sini ada role-nya. Jadi ada yang jadi medis gitu ya, ada yang jadi saintis gitu. Jadi dan mereka masing-masing punya eh, kelebihan atau uniqueness untuk aksi-aksinya mereka sendiri gitu. Ya, jadi ya dibandingkan dengan monopoli ini jauh saya bisa bilang ini jauh gitu ya rasanya itu monopoli nggak ada apa-apanya lah. Walaupun nggak bisa kita eh, apa pungkiri kalau misalkan monopoli adalah salah satu board game yang paling terkenal di dunia gitu. Lalu ada game yang judulnya Sitosis. Ini gamenya temanya tentang pembelahan sel. Nah, itu. Gimana cara mainnya? Silakan nanti coba dilihat sendiri ya. Di YouTube banyak gitu. Atau nanti cek-cek lagi di ada satu portal yang namanya Board Game Geek. Itu semua di situ ada semua tentang board game ada di situ. Ya, kalau saya jelaskin satu-satu mungkin nanti waktunya kurang. Nah, tapi saya kasih lihat aja kenapa ini sitosis jadi menarik karena temanya menarik banget ya. Kepikiran nggak dulu tuh ya yang kita taunya monopoli, sekarang ada game yang tentang pembelahan sel gitu. Ya, jadi temanya eh, luas banget gitu. Lalu ada yang tentang timeline. Timeline ini gimana caranya kita ini istilahnya menebak dan eh, menstrukturkan timeline sesuai dengan dari yang tahunnya kejadian-kejadian yang tahunnya paling kecil ke yang paling baru atau yang paling besar gitu ya. Dan temanya nih banyak, ada sejarah gitu ya. Di sini ada tentang bahkan istilahnya yang masa depan pun gitu ya. Tahun ini 2000 misalnya 2900 gitu ya. Itu itu dibuat gitu di sini. Nah, jadi ternyata dari yang tadi kelihatannya mainnya ada boardnya apa segala macam, monopoli, ada dadu, ada kartu. Ini cuma kartu doang gitu ya. Dan ini seru mainnya. Terus ada Dixit. Dixit nih mainnya udah bukan lagi hubungannya sama dadu atau sama apa tuh namanya kita balapan gitu ya. Tapi gimana kita merepresentasikan kartu-kartu yang kita dapat. Nih misalkan kalau ini ada kursornya ya. Ini tuh ada gambar naga. Nah, kita tuh harus sebenarnya menceritakan itu maksudnya apa sih si gambar di situ dan tiap main kita bisa jadinya narasinya berbeda gitu. Ini ngelatih apa namanya kita membuat kita tuh jadi lebih eh, istilahnya jauh lebih kreatif gitu ya. Jadi nggak cuman strategi, tapi juga kita jadinya mau nggak mau gitu. Kita harus kreatif menarasikan atau mendeskripsikan si kartu-kartu yang ada di sini gitu. Dan kartu-kartu di sini uniknya itu bisa multitafsir. Tiap orang bisa menafsirkan itu berbeda gitu. Dan istilahnya yang paling jago menceritakan apa namanya bernarasi gitu ya, mendeskripsikan kartu-kartu di sini ya
kemungkinan besar dialah yang bisa memenangkan permainan. Lalu juga ada namanya robot turtle. Itu ini mainnya gampang banget, cuman pakai kartu. Ya bisa dilihat ini cuman pakai kartu maju, kiri, kanan gitu ya. Tapi itu pokoknya intinya si turtle ini mau dapetin diamond. Gimana nih caranya supaya dia dapetin diamond gitu. Ya berarti dengan adanya kartu arah ini kita harus ngurutin nih. Berarti ini misalnya kita maju, 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 belok, muter ke kiri, terus maju, maju, maju gitu misalkan ya. Dan itu tuh sebenarnya sama kayak memprogram gitu, memprogram di komputer gitu ya. Jadi eh, kebayang nggak dari yang monopoli 1930 gitu ya, sekarang udah ada board game yang kayak Robert Turtle tadi gitu ya. Terus juga ada yang tentang Chronicles of Crime. Ini pakai aplikasi gitu ya, board game, tapi ada aplikasi tambahannya. Jadi untuk nangkep si penjahat yang ada di sini gitu ya, kita scan QR code nih di sini gitu. Dan disitulah kita nemu bukti-buktinya. Kita cek di sini ada buktinya enggak gitu ya, yang di eh, apa namanya, di kartu yang ini ada buktinya enggak gitu. Dan itu bayangin 1930 monopoli yang kayak gitu, sekarang udah ada game yang misalnya menggunakan aplikasi tambahan di handphone gitu ya, supaya gamenya itu diekspan jauh lebih lebih seru, lebih menarik, dan eh, istilahnya bisa berubah-berubah terus gitu. Kartunya nggak cuma itu aja, tapi di sini dia bisa berubah-ubah pada saat kita memainkan si gamenya gitu. Lalu ada juga tentang temanya ini tentang evolusi. Jadi ini nama gamenya Evolution gitu ya. Ya kebayang lah gitu gimana mereka ngembangin temanya, dimasukkan ke dalam satu gameplay yang istilah secara visual, secara eh, komponen-komponennya ini menarik banget gitu ya. Lalu juga ada game yang judulnya Java. Dan ingat ini bukan game buatan orang Indonesia gitu. Ini game buatan orang Eropa gitu. Make namanya Java. Ada yang bahkan ada yang namanya game judulnya Indonesia yang buat orang Belanda gitu. Yang dulunya waktu masih kecil tinggal di Indonesia gitu. Nah, kebayang nggak maksudnya ada berbanyak game gitu ya yang sekarang ada di sini dan eh, ya jujur saya nggak bisa mainin semua, tapi apa namanya, dengan saya coba mainin beberapa game aja, saya itu terinspirasi banget gitu buat eh, bikin satu board game yang dalam tanda kutip komersil dan untuk perjualbelikan gitu. Dan eh, mungkin game-game yang ada sekarang ini jauh lebih eh, mutakhir lagi gitu ya. Dan kita dengan adanya sekarang apa VR dan segala macam itu tuh juga bisa eh, lebih memperluas nantinya eh, industri board game yang ada di dunia gitu. Lalu kita masuk di ketiga, hal yang perlu diketahui itu tentang market board game. Jadi di Board Game Geek silakan nanti bisa dicek ya, masuk ke boardgamegeek.com. Itu adalah portal tentang isinya tentang apapun tentang board game. Mau cari board game apapun di situ adanya tempatnya gitu ya. Boardgamegeek.com. Silakan lihat di situ. Itu di situ dia ngeranking board game yang paling laku, yang paling seru, ya itu di situ. Mau tahu cara mainnya gimana kayak gitu ya, mau dapetin caranya gimana, itu semua ada di situ gitu ya. Jadi menurut Board Game Geek itu mencatat ada 146.068 judul di Maret 2023 dan lebih dari 20.000
publisher board game tercatat di seluruh dunia. Itu datanya dari tahun 19 2020 gitu ya. Dan terdapat juga lebih dari 3.000 istilahnya 3.000 judul baru dirilis setiap tahunnya ya. 3.000 judul dirilis setiap tahunnya. Kebayang nggak maksudnya? Ini sekarang aja nih, ini kira-kira udah ada mungkin 2.000-an judul gitu. Dan terus sayang banget kalau misalkan kita cuma taunya monopoli, ular tangga gitu ya. Padahal di sana itu di luar sana ada game-game yang bisa di istilahnya dimainkan dan dinikmati kalau apa namanya ada experience yang ditawarkan lebih baik gitu ya, dan juga eh, istilahnya ini bukan sesuatu yang eh, dalam tanda kutip baru sebenarnya gitu. Tapi sebenarnya kita udah udah tahu, udah pernah eh, merasakan dari lama, dari misalnya kita masih kecil gitu ya. Tapi kita hanya untuk ya udah sebatas tahu aja gitu. Tapi sebenarnya di luar sana tuh perkembangannya pesat banget gitu. Sayang banget kalau misalkan teman-teman kakak-kakak yang di sini itu eh, taunya ular tangga doang gitu ya. Jadi silakan dicoba nanti dan bayangin nilai pasar global tahun 2024 untuk eh, industri board game itu sekitar 14,37 miliar USD gitu ya. Kalau misalkan disetarain itu sama dengan nilai bisnis es krim dunia secara global ya. Jadi ya es krim kita makan, anak-anak yang es krim kita makan tuh sama sebenarnya. Keuntungannya sama dengan board game gitu. Tapi di Indonesia ya kita tahunya cuma sedikit gitu. Kita tahunya monopoli dan ular tangga. Oke. Kita lanjut ke yang empat, board game secara komersil yang good itu kayak gimana sih gitu ya. Jadi sebelum ke board game yang baik menurut secara komersil, saya kasih tahu bahwa sebenarnya yang paling menunjang bisnis atau industri board game di luar sana itu adalah komunitasnya gitu. Komunitasnya ini sangat istilahnya sangat besar dan sangat eh, mereka berani melakukan movement gitu ya. Dan jadinya secara global eh, ini terbentuk dan sedikit-sedikit lama-lama membukit gitu ya. Dan mereka itu disokong dengan istilahnya ini kalau dilihat di gambarnya ini adalah award. Jadi tiap tahunnya tuh ada banyak award tentang board game. Nah, kita mungkin nggak tahu gitu ya di sini bahwa ada award gitu. Sampai ada awardnya nih mainan board game yang mainan ini nih ada awardnya gitu. Yang paling terkenal salah satunya adalah di Spiel des Jahres itu di Jerman. Jadi tiap tahunnya di Jerman itu ada satu pameran besar, besar-besaran banget di satu kota di Essen, dan di sana tuh seluruh publisher dan seluruh mau dari yang gede sampai yang kecil itu tuh memamerkan board gamenya. Di sana kita bisa main sepuasnya gitu ya, bisa belanja board game sepuasnya, dan terus nanti di situ mereka panitianya memilih game tahun ini tuh apa gitu ya. Kalau lihat tuh Spiel the Jahre itu board game tahun ini adalah apa gitu misalkan, itu yang prestisius dan ditunggu-tunggu gitu ya. Ada yang sampai ada yang Kennerspiel, Ini bukan ibu Kennerspiel di nyimpan Jahre lagi. itu adalah eh, game yang dinilai oleh para kritikus gitu ya. Lalu ada Kinderspiel di Jahre atau game untuk anak-anak tahunan gitu ya. Game tahun ini untuk anak-anak gitu. Dan ada word-word yang lainnya gitu. Jadi kalau misalkan
misalkan nih kakak-kakak di sini gitu ya jadi si eh, game desainernya, terus gamenya itu dapet eh, Game of the Year gitu ya, dan nanti di apa namanya di boxnya itu ada nih gitu logonya Spiel des Jahres tahun 2004 gitu ya. Dan ini bisa menambah nilai dari si board gamenya gitu secara ya komersil, paling banyak yang dicari. Dan mungkin kalau misalnya di sini teman-teman bisa cari gitu ya. Board game tahun 2024 apa sih gitu. Game yang terbaik tahun 2024 apa sih gitu. Dan itu keluar dan itu bisa dipelajarin nantinya gitu. Dan dari situlah yang ngebuat istilahnya si eh, board game ini, industri board game ini jauh lebih eh, survive gitu ya, jauh lebih kuat dibanding tahun-tahun terdahulunya gitu. Nah, di sini berdasarkan dari eh, si penilaian kayak Spiel des Jahres gitu ya, itu sebenarnya ada beberapa poin yang paling dinilai atau dilihat untuk eh, melihat bahwa satu game itu adalah eh, satu game yang good gitu ya. Yang pertama itu adalah mekanik permainan yang solid dan inovatif. Mekanik permainan ini maksudnya gimana sih cara mainnya gitu ya? Apakah dia sama kayak yang sebelum-sebelumnya, ataukah dia ada pembaharuan sedikit, atau bahkan ada satu inovasi yang uh, baru gitu, itu yang dilihat gitu. Lalu ada juga tentang tema yang menarik dan relevan. Tadi ya, tema itu udah adalah apapun temanya bisa dilihat nanti, apapun bisa dimasukkan ke dalam temanya, tapi dilihat lagi menarik apa enggak, relevan apa enggak. Lalu potensi pasarnya dan segmentasinya. Nah, kira-kira laku nggak nih gitu di pasar? Segmentasinya ini buat anak-anak aja kah? Atau cakupannya lebih luas? Atau untuk orang dewasa aja kah gitu ya? Atau untuk yang eh, istilahnya penggemar berat game perang kah gitu? Itulah yang dinilai gitu ya. Secara komersial, potensi pasar dan segmentasinya. Lalu juga ada biaya dan kelayakan produksinya, gampang nggak nih buatnya. Kira-kira bisa murah nggak nih gitu ya. Dan murah itu belum tentu menjamin laku gitu kalau di komersil. Bahkan yang harganya 1 juta pun bisa laku keras gitu kalau misalkan mekaniknya dan temanya menarik gitu. Lalu ada keunikan visual dan estetika, jadi gambar-gambarnya itu menarik gitu ya. Lalu juga ada unsur-unsur sesuatu yang inovatif yang tadi bisa dipakai, ada apps-nya gitu. Lalu juga di apps-nya itu eh, ada video, misalkan ada visual yang lebih eh, bagus gitu ya, dan bisa merepresentasikan si cara bermainnya itu jauh lebih maksimal. Itulah keunikan visual dan estetika. Lalu yang keenam itu kemudahan akses dan skalabilitas. Kira-kira gampang kan nih diakses, misalkan dibawa kemana-mana gitu. Scalability-nya bagaimana. Lalu yang terakhir adalah respon komunitas dan playtesting. Ya, jadi peran komunitas di sini juga penting gitu. Secara walaupun ini komersil, biasanya tiap-tiap publisher itu punya komunitas dan playtesternya masing-masing gitu. Mereka lah yang akan menilai ini layak apa enggak gitu si satu board game ini buat dipublish. Ini salah satu board game saya tahun berapa ya? 2000, maaf, 2013 mungkin ya. Nah, sekitar 2013, sekarang udah nggak dicetak lagi, udah jadi urban legend. Kalau misalkan ada yang sempat main gitu ya,
eh, apa namanya? Ini sebenarnya temanya tentang di Betawi. Betawi kan di Jakarta waktu itu masih Batavia gitu ya. Soalnya ngambilnya yang zaman kolonial. Ya, itu banyak multi etnis gitu. Dan terus gimana si pemain nanti bisa jadi meresapi jadi role-nya gitu ya. Tapi si secret nggak boleh ketahuan sama orang lain karena objektifnya itu tiap orang beda-beda atau tiap role-nya beda-beda gitu ya. Ada yang harus nyari duit, harus diam-diam nyari duit gitu ya sampai di akhir kalau duitnya paling gede dia yang menang. Ada yang harus ngalahin eh, salah salah satu atau beberapa karakter tertentu. Ada yang harus eh, apa mempertahankan satu karakter tertentu, nggak boleh kalah sampai di akhir permainan gitu ya. Dan mainnya gampang, cuman ngurutin kartu jurus aja nih. Ini kan ada warna hijau, kuning gitu ya. Terus nanti harus dilanjutin lagi sama dia dari hijau kuning nih harus dilanjutin yang atasnya kuning gitu. Terus ini kuning biru berarti harus dilanjutin yang warnanya biru gitu. Terus ya dilanjutin sampai nanti kalau misalkan ada yang kalah, nanti dia bisa apa namanya berkurang staminanya dan kalau staminanya terus-terusan berkurang, dia ngebuka kartu rollnya itu apa gitu. Mainnya simple, interaksinya seru soalnya nggak ketahuan jadi kayak musuh dalam selimut gitu ya misalkan. Dan ini secara komersil di Indonesia ya lumayan lah ya waktu itu sekitar 1.000 ya habis walaupun nggak nggak cepat tapi tetap habis gitu. Dan terus kalau misalnya ditanya kalau dipasarin ke internasional gimana? Kurang laku sebenarnya. Karena dari secara global ya ini tadi potensi pasar dan segmentasinya terlalu niche gitu. Dan terus juga secara misalkan masukin respon ke komunitas ya terlalu niche gitu ya, terlalu segmentasinya terlalu kecil gitu. Enggak bukan sesuatu yang kelihatannya kita bangga gitu ya. Wah, tentang game tentang kebudayaan Indonesia nih gitu ya. Di luar sana mah biasa aja gitu. Nggak ada paling wah apa sih kok lucu gitu. Tapi ya udah gitu aja. Jadi istilahnya yang hubungannya sama konten tuh hanyalah bonus ya kakak-kakak untuk segi komersil. Ada Aquatico waktu itu kerjasama dengan satu NGO juga di Bali, Coral Triangle Center tentang ekosistem laut. Ya, terus juga ada Buto Ijo dan Timun Mas. Waktu itu ini kita desain, saya desain emang khusus buat coba coba gitu ya. Kita lempar ke pasar atau ke publisher internasional. Hampir hampir masuk, hampir dipublish. Tapi setelah melakukan apa namanya mereka melakukan playtesting secara besar-besaran gitu ya, ternyata responnya masih kurang bagus gitu. Ya balik lagi, kalau komersil ya memang gitu, mau gambarnya sebagus apapun sih gitu ya, terus eh, apa mainnya juga semenarik apapun, ya pasti ada segmentasi yang harus diperhatikan gitu. Ini mainnya tahu kan kalau misalkan butuh apa Timun cerita daerah Timun Mas gitu ya. Nah, jadi ini mainnya eh, ini tuh ada satu apa beberapa bilah apa dalam tanda kutip kita bilangnya apa ya? eh tile tuh pokoknya misalkan kayak karton lah karton. Ini karton ini jadi kalau misalkan ada pemain yang mainin kartu yang ini itu kartonnya didorong digeser jadinya kayak gini ya.
yang si buto ijonya maju, si ininya posisinya juga si timun masnya juga maju gitu. Jadi ini kayak treadmill gitu. Jadi nanti eh, ada kartu-kartu yang ngebuat mereka maju maju terus dan kita jangan sampai si timun mas ini ketangkap sama si buto ijo gitu. Ada kartu juga yang langkah, jadi dia bisa ngelangkah mundur atau maju kayak misalnya kayak gitu. Ya jadi kita udah mempersiapkan nih mekaniknya, wah cukup inovatif lah gitu ya. Dengan pergerakan yang kayak treadmill gini dan terus eh, gambarnya udah dibuat sedemikian rupa supaya menarik segala macam, tapi tetap aja gitu karena ada segmentasi dan istilahnya di masing-masing publisher itu punya segmentasi sendiri-sendiri dan secara global eh, eh, game-game kita masih game-game Indonesia masih bisa belum istilahnya bersaing lah dengan game-game yang ada. Soalnya ya bayangin setahun tadi 3.000 gitu. Mereka mau ngasih slot buat uji coba satu game yang ecek-ecek kayak gini tuh, itu bisa kerugiannya bisa miliaran juga gitu buat mereka gitu. Dan yang terakhir kita masuk itu adalah secara komersil apa sih yang misalnya bisa dibilang board game yang boring gitu. Yang pertama itu tidak ada diferensiasi. Jadi kalau misalnya dilihat ya banyak sebenarnya kita nemuin variasi dari monopoli gitu ya, ada farmopoli, ada animalopoli gitu ya, mungkin ada banyak-banyak lagi lah yang misalnya kita lihat. Dan itu sebenarnya untuk ya variasi aja gitu, nggak ada diferensiasi yang nggak ada bedanya sama monopoli. Lalu juga misalnya ada yang misalnya dijual di sini gitu ya, board game ular tangga raksasa, ya misalkan kayak gitu ya. Ya, itu secara inovasi dari saya sejak zaman mahasiswa sampai sekarang, ya itu masih dijual. Nggak ada inovasi sama sekali gitu. Nggak ada diferensiasinya sama sekali gitu. Lalu secara kompleksitas tidak seimbang. Ya, kadang ada yang saya lihat gitu, board game yang isinya tuh nyalin buku cetak soal ke dalam kartu gitu ya jadi uh saya lihatnya kompleks banget ini gitu ya. Terus ada yang misalkan semuanya bacaan semua gitu nggak ada gambarnya misalkan kayak gitu dan terus mainnya susah banget nggak menang-menang atau kayaknya mainnya nggak selesai-selesai nih gitu ya jadi si kompleksitasnya secara game nggak seimbang gitu lalu desain visual buruk atau tidak profesional ini sebenarnya masih bisa di apa elaborasi lagi gitu ya sebenarnya sejauh mana sih ya, desain yang bagus gitu ya tapi eh, memang harus kalau untuk komersil ya minimal harus bagus gitu nggak ada tuh yang namanya item apa namanya gambarnya nyomot dari eh, internet gitu atau di eh, apa dijiplak gitu ya dari internet kayak gitu itu nggak bisa gitu itu nggak profesional lalu juga temanya terlalu spesifik gitu ya yang atau niche jadi benar-benar yang tahu tuh cuma segelintir orang doang gitu orang aja gitu lalu yang kelima skala produksi tidak realistis jadi eh, secara komponennya itu susah gitu dibuatnya. Lalu yang terakhir itu tidak diuji atau dipoles. Jadi oke diuji gitu ya. Ini bagus nih gitu. Udah diuji coba sama siapa? Sama saya dan keluarga saya. Ya, udah beres. Itu pasti nggak diterima sama yang komersil kalau cuma begitu doang gitu ya. Nah, jadi itulah yang paling mungkin ya, yang mungkin sangat relate gitu dengan kakak-kakak di sini, yaitu hubungannya board game komersil dan kira-kira
eh, apa yang bisa nanti diambil dari board game komersil ini supaya nanti bisa eh, diterjemahkan lagi gitu ke dalam board game yang baik menurut kakak-kakak di sini atau yang board game yang ingin kakak-kakak desain nanti di sini. Mungkin seperti itu, Mbak Novi atau Mas Agus, silakan. Oke, terima kasih Mas Brandon. Waduh, keren ya Mas Brandon ini kompleks banget ya. Maksudnya penjelasannya lebih kompleks karena ada sejarahnya juga sampai mana yang boring, mana yang justru bagus gitu ya. Tadi sebenarnya ada pertanyaan dari Mbak David ya. Coba kita lihat. Nah, ini nih Mas Brendan nih ada pertanyaan nih. Kalau game itu makin spesifik niche, makin bagus atau enggak ya untuk komersil katanya. Contoh game untuk racing isu tentang basic human right, tapi base gamenya itu isu disabilitas dan expansionnya ada tentang gender rights dan lain-lain. Gimana tuh Mas Brendan? Oke, jadi kalau misalkan secara komersil, istilahnya game-game yang bakalan dipublish itu adalah game-game yang secara dalam tanda kutip itu aman gitu ya, nggak ada berbau muatan apapun gitu. Jadi biasanya game-game yang publisher-publisher itu mau adalah game-game yang memang eh, apa yang pada saat itu lagi tren itu di diambil gitu ya. Atau Hmm. tema-tema sesuatu tema-tema yang mungkin hubungannya lebih eh, fun gitu ya dan juga bisa di expand lebih jauh secara tematik tapi tanpa membuat si gamenya itu tuh jadi suatu isu atau ada yang mempermasalahkan isu tertentu. Nah, itu biasanya publisher nggak mau. Jadi publisher maunya main aman gitu. Hmm. Silakan Mbak David, tadi Resen. Iya, Silakan. terima kasih. Langsung. Iya, sebenarnya tadi udah sedikit terjawab ya. Jadi sebenarnya kalau bisa nggak terlalu niche ya, karena segmentasinya Ya, ternyata betul. sangat sangat sempit. Paham sih. Terus ini sebenarnya ya, terus tadi mau nanya apa? Oh ya, kalau aku lihat pasar game di Indonesia sama player culture-nya kebanyakan ya, maksudnya di eh, beberapa kali tuh atau sama circle saya sendiri aja. Rata-rata orang tuh sukanya tuh party game gitu loh, yang ada elemen surprise-nya. Kadang-kadang kalau saya ajak main yang sedikit agak berstrategi tuh agak, wah seru ya tapi kok susah. Kita main yang tadi aja lagi gitu yang sebenarnya itu kayak, ayo udah cuman party game doang gitu. Nah, masalahnya kan untuk membuat satu game komersil yang itu ada elemen kayak maksudnya itu kan mekaniknya kayak sederhana, tapi kayak heboh aja gitu kan. Kayak yang penting heboh. Nah, itu kayaknya tuh buat saya tuh kayak kok susah ya gitu. Kalau kayak aku Yang tidak penting mungkin rame ya Mbak membuat David ya. iya, iya kayaknya circle saya gitu ataupun beberapa kali main tuh banyak orang-orang yang ngerasa kayaknya lebih seru yang ini deh yang ya tipe-tipenya tuh party game gitu. Nah, itu tuh kayak gimana ya kalau misalnya kalau misalnya ini meskipun belum tertarik ya. Kalau misalnya mau bikin yang komersil apakah kita juga harus lihat culture playernya gitu kebanyakan kayak gimana sehingga nanti itu menentukan gimana kita ngedesain game gitu itu Kak. Ya, pasti. Jadi gini, kalau biasanya kalau ada dua cara sebenarnya kan bikin mendesain satu game. Yang pertama tuh dari mekaniknya dulu atau cara mainnya gimana, terus baru ditentuin temanya. Atau temanya dulu gitu ya, misalkan mau bikin game tadi misalkan kayak ada game Mat Goceng. Oh, saya mau ngambil cerita tentang game di zaman kolonial Betawi di Batavia gitu ya. Dari situ baru dibuatin gimana cara mainnya gitu.
Nah, biasanya rata-rata yang paling disukai oleh publisher tuh yang pertama. Jadi justru cara mainnya dulu yang paling seru, yang paling menarik, yang paling seru, yang paling rame gitu ya. Nanti baru dipikirin sama dia itu temanya apa nih yang paling cocok gitu. Nah, makanya kadang eh, ada juga yang game-game yang dirasa tuh gambarnya bagus, temanya tentang misalnya tentang A gitu ya. Tapi pas dimainin itu cuman kayak tempelan doang tuh si temanya gitu. Gitu ya. Nah, dari situ sebenarnya itu juga bisa menjawab gitu. Eh, Beda rasanya game-game yang dibuatnya dari mekanik dulu itu biasanya emang yang eh, apa namanya, walaupun gambarnya dibilang kurang bagus tapi rasanya tuh tetap seru, tetap menyenangkan. Nah, disitulah satu game itu balik lagi itu eh, bisa membuat si pemain-pemainnya itu dapetin eh, apa namanya, experience baru gitu, atau yang ngapain mainnya yang susah-susah gitu, atau orang kita mau main yang seneng-seneng aja kok gitu. Ada memang yang game-game seperti itu gitu. Dan di Indonesia orang istilahnya pangsa pasarnya memang yang seperti itu karena kita bukan eh, mungkin ya istilah budayanya kita mainnya jauh lebih dari zaman dulu gitu. Jauh lebih ya yang ringan, game itu ya ringan, permainan itu nggak perlu yang ada strateginya yang gimana, yang ngejelimet-ngejelimet gitu ya. Dan makanya jadi kalau kita balik lagi game-game yang mungkin yang laku di Indonesia ya game-game yang gampang, yang eh, main bentar tapi udah bisa ketawa, bisa menyenangkan gitu ya, tanpa ada strategi yang atau decision making yang berat gitu misalkan kayak gitu ya. Karena memang budaya kita di sini jauh lebih eh, mungkin ya dari dulu karena kita negeri tropis, ya emang lebih menyenangkan untuk main di luar Oh, gitu ya ya misalkan ya, gitu ya. paham. Ah, lebih lebih seneng ngobrol sama Hmm. atau misalnya jalan-jalan gitu. Soalnya tiap waktu Mm-mm. kita bisa bebas kemana aja. Kalau di Eropa pada zaman dari dulu gitu, ada di waktu winter ya mereka di rumah gitu. Ngapain sama keluarga gitu. Dulu dulu belum ada gadget, ya main game gitu. Dan itulah yang ngebentuk istilahnya board game di luar sana tuh jadinya punya punya satu eh, apa budaya sendiri gitu, dan mereka bisa survive dan besar di luar sana juga ya mungkin salah satu faktornya karena itu gitu. Ya, jadi kalau misal tadi kenapa sih orang yang Indonesia kayaknya senangnya yang begitu ya, itulah jadi segmentasinya memang di sini kayak gitu. Dan kena Oh, oke. desainer yang bagus, desainer yang pintar sebenarnya adalah desainer yang bisa memanfaatkan itu gitu. Kita tahu nih Aduh, aku siapa. belum pinter lagi. Saya juga Mbak gitu ya. Nah, jadi ini target pemainnya siapa gitu. Terus kira-kira dia sukanya kayak gimana. Terus dibuatlah game yang cocok untuk target pemainnya tersebut gitu. Nah, kadang kan kita bikin game ya udah bikin game aja gitu. Misalnya bikin game tentang tambah-tambahan. Oke, bikin udah. Tapi nggak ngeliat sih target pasarnya gitu. Udah gitu misalkan eh, bikinnya yang apa namanya angka-angka aja gitu ya. Udah nih angka-angka aja, nggak usah pakai ada segala macam gambar-gambarnya gitu. Nah, mungkin buat sebagian pasar yang ada di sini suka, tapi sebagian yang di istilahnya yang udah tahu game-game digital segala macam ngelihat itu tuh ya angka-angka doang nih nggak ada gambarnya misalkan kayak gitu ya. Jadi balik lagi jadinya sekarang udah ada tadi 3.000 board game, itu board game loh ya, belum game digital. Game digital tuh bisa 3 kali lipatnya
tiap tahunnya yang judul-judul baru ya. Dan terus misalkan anak-anak kita nih sekarang eh, istilahnya adik-adik kita ya itu udah terpapar sama game-game digital. Mereka udah punya referensinya gitu. Terus kalau misalkan nanti kita kasih lihat game yang dibuat tapi dalam tanda kutip masih mentah, ya bukan salah mereka gitu, karena di desainnya masih kurang tepat buat target pemainnya gitu. Oke, ada lagi Oke, Mas Mbak, Yondan. ya Ini aman ada ya, lagi nih, Mbak David, oke ya? Mbak David oke ya, aman ya, Aman lah oke, Mbak David mah ya. oke Ini ada lagi lanjut nih lanjut, Mas, satu lagi nih ya. dari Mas Rizal Sofyan. Kalau mau daftar pameran board game internasional gimana ya? Ya kalau Wah, itu sebenarnya eh, biasanya ya kalau dari kita itu harus ada campur tangan pemerintah, terutama pemerintah apa namanya dari lembaga apa eh, industri kreatif ya. hmm. Kalau sekarang apa sih namanya? Minecraft, Kemen. Kemenpav, Sekarang masih Kemenpav. Kemenkraf ya. Ya itulah pokoknya soalnya berubah-berubah sih ya. Ekraf ya sekarang. Oke, Ekraf, oke. Ekraf. Kan Craft, betul, berubah-berubah. betul. Berubah lagi ya. Nah, biasanya Berubah. ya biasanya dari situ gitu. Nanti bisa dilihat dari apa namanya? Ada info-info dari situ, Pak. Istilahnya dibuka untuk apa namanya? Pendaftaran pameran di mana kayak gitu. Itu tapi nanti diseleksi juga gitu biasanya. Nah, itu biasanya kita harus masuk melalui lembaga pemerintahan ya kayak Aircraft ini gitu. Karena soalnya kalau misalnya kita sendiri pertama duitnya babak belur gitu ya. Dan terus yang kedua eh, di sana pun kadang-kadang banyak yang nggak menerima apa namanya pendaftaran secara perorangan gitu, tapi harus misalkan publisher gitu ya, atau secara kelompok gitu. Jadi memang harus ada lembaga yang mewadahi. Biasanya kayak gitu. Kalau untuk pameran di luar seperti itu, Pak. Oke, gitu ya Mas Rizal. Apakah Ah, oke ya Mas Rizal? Nah, Oke lah ya. Oke, paling ada lagi beberapa pertanyaan, cuman kayaknya pertanyaannya itu lebih fokus ke pembelajaran ya, Mbak Mas Brandon ya. oke. Ya, mungkin ada yang bertanya dulu ke Mas Brandon, teman-teman. Kalau tidak ada, mungkin kita lanjut ke sesi berikutnya, baru nanti terakhir mana tahu ada yang mau disampaikan atau ditanya lagi gitu ya. Oke, Langsung aja, Mas Agus. sip ya. Langsung ya. Oke. Terima kasih Mas Brendan. Kita mungkin akan Oke, lanjut. mungkin sebelum itu Ya, saya silakan Mas ada Brendan. satu lagi Oh ya, ya, dikit. siap-siap. Oke, tadi kan saya kasih lihat yang tentang game apa board game komersil gitu ya, segala macam. Nah, eh, terus kalau misalnya ditanya apa namanya, sebenarnya kalau misalnya board game itu ada muatan pembelajarannya enggak sih gitu? Ya, secara untuk yang eh, lebih soft skill itu pasti ada gitu gitu. Kreativitas terus berpikir kritis apa segala macam pasti ada gitu, tapi ada nggak sih yang benar-benar untuk apa pembelajaran gitu ya. Nah, jawabannya sebenarnya bahkan yang bukan, bentar saya yang bukan komersil tapi dari eh, secara apa namanya secara komersil untuk yang isinya itu tentang pembelajaran itu tuh nomor sekian gitu untuk yang bisa masuk dipertimbangkan ke dalam apa namanya
jadi satu game yang bagus gitu ya secara sisi komersil. Tapi untuk board game pembelajaran yang zaman sekarang pun gitu ya, itu banyak yang seru-seru gitu. Salah satunya ini, dan ini bahkan game board gamenya ini 12 tahun yang lalu tuh, 12 tahun yang lalu ya. Tapi sampai sekarang masih relevan, dan ini salah satu board game yang belum pernah saya mainin tapi saya suka banget konsepnya. Gitu ya, kita lihat ya. Global warming is changing our world. And even though we might not feel it, there are people who one day will. Our children. Whether climate change can be stopped depends on them. But they still know far too little about it. Geolino, the Gruner and Jahr science magazine for children, wants to change that. Not with dull theory, but in a playful way. The idea? Meltdown, the first board game that melts. With a bit of water and a special ice tray, children can build their own Arctic. The aim of the game is to guide a polar bear family to safety on the mainland. It's a race against time, as the path leads across real, slowly melting ice floes. Meltdown isn't played against each other, but with each other. After all, climate change can only be stopped if everyone takes part. The game was presented at schools as part of a series of lectures. The children saved lots of polar bears, whilst also learning something about imminent climate change. Parents can now introduce the topic of climate change to their children at home. Of course, Meltdown can't stop global warming, but it can help raise children's awareness. Climate change can still be stopped. We just have to start early enough. Oke, itu ya. Jadi bayangin, sebenarnya game-game yang non komersil pun juga bisa sangat menarik gitu. Kalau di desainnya tepat gitu. Jadi kita nggak perlu lah apa namanya, terlalu eh, benar-benar fokusnya ke dalam pembelajarannya gitu. Tapi yang perlu diingat, gimana nih anak-anak supaya seimbang antara fun sama pembelajaran yang bisa dia dapat. Mungkin pembelajarannya nggak ada di dalam game, tapi setelah main game kita bisa tarik itu gitu ya ke dalam pembelajaran yang bisa jauh lebih eh, efektif kayak gitu. Jadi si kayak tadi yang si meltdown itu sebenarnya suatu trigger gitu ya, suatu trigger yang bisa bikin anak-anak tuh jauh lebih tertarik dan kebayang, oh iya, oh ternyata kalau misalkan es mencair kita sih nggak apa-apa, tapi si beruang-beruang itu kesian ya gitu. Dan terus kalau misalkan banyak yang apa namanya, istilahnya beruang-beruangnya pada eh, mati gitu. Terus gimana kabarnya sama ya apa binatang-binatang yang lainnya juga gitu misalkan. Nah, dari situ sebenarnya bisa ditarik ke pembelajaran tentang apa namanya, kenapa hal itu terjadi, kenapa es-es pada mencair kayak gitu. Ya, dari situlah. Jadi nggak semua harus game apa namanya, konten-konten pembelajaran masuk ke dalam gamenya. Dan itulah yang mungkin salah satu yang bisa jadi jembatan gitu. Dan nanti eh, mungkin itu bisa jauh lebih dipelajarin lagi nih di ngobrol game edisi-edisi selanjutnya. Asik. Thank you, Mas Brandon. Nah, Mas Agus, ini tadi dari komersil nih. Dari komersil ternyata banyak yang serius juga tuh ternyata yang bisa buat Betul, betul. pembelajaran gitu. Tapi apakah memang benar-benar bisa buat pembelajaran yang komersil ini? Apakah maksudnya apakah bisa langsung ditarik ke kelas nih? Betul, betul, betul. Nah, silakan Mas Agus. Harusnya bisa ya. Coba kita Pandangan lihat Mas Agus pandangan. sebagai seorang guru. Coba, Widih, aduh, coba kita saling berbagi, Bapak Ibu. Saya coba izin share ya. Nah, kalau tadi Mas Brandon sudah berbagi dengan apa namanya board game komersial, tapi yang harus Bapak Ibu dan juga
teman-teman sekalian sadari bahwa kalau memang teman-teman sekalian ingin menggunakan board game itu di dalam pembelajaran kayak tadi ya, jangan hanya menyorot bahwa pembelajaran itu hanya sekedar materi ya atau hanya sekedar pengetahuan. Padahal ada banyak hal di dalam pembelajaran termasuk soft skill gitu ya, ataupun mungkin karena ada afektifnya perasaan kayak tadi, makanya ada yang tadi Mas Brendan di video itu bilang bahwa kalaupun misalnya bukan komersil, tapi dia memberikan kesadaran bagaimana beruang-beruang itu bisa hidup gitu, bertahan gitu ya. Nah, itu juga termasuk bagaimana kepedulian terhadap lingkungan itu bisa ditanamkan melalui board game. Jadi board game itu adalah media. Ya, jadi untuk teman-teman yang ingin menggunakan board game di dalam pembelajaran itu harus betul-betul memahami hakikat dari pembelajaran dan hakikat dari board game itu. Sehingga yang nantinya dinamakan board game yang serius itu bukan karena board gamenya kompleks banget kemudian jadi bikin serius, jadi orang, jadi tadi Mbak David bilang jadi orang jadi males, anak-anak jadi hanya fun aja, nggak gitu gitu. Bahkan tadi Mas Dida sempat chat di situ juga bahwa kalau misalnya ada eh, perlakuan diberikan kepada dua kelompok gitu ya, yang satu kok heboh-heboh banget gitu, yang satu kayaknya santai-santai aja, ternyata yang santai-santai itu justru lebih memahami begitu. Nah, artinya bahwa tergantung dari apa kita mau arahnya kemana nih membuat board game itu gitu, dan juga kita menangkapnya itu seperti apa, sehingga nanti di dalam board game yang serius ini sebenarnya konsepnya itu adalah bagaimana munculnya board game yang serius itu kan berarti dia dimodifikasi, nah kan gitu, dimodifikasi dari board game yang ada atau yang komersial tadi, tapi digabungkan untuk tujuan pembelajaran dalam konteks permainan yang kompetitif dengan aturan-aturan tertentu gitu. Banyak orang mungkin yang merasa bahwa kalau permainan selama ini kalau dipaksakan di dalam pembelajaran itu jadi unsur menyenangkan bagi anak-anak kita hilang. Betul bagi untuk kondisi seperti itu bisa jadi betul untuk kondisi yang anak SD, anak TK gitu. Tapi kalau misalnya itu digunakan untuk yang mungkin saya pernah menemukan board game untuk simulasi apa namanya itu organ tubuh manusia dalam kedokteran atau dalam kesehatan, terapi dan lain-lain, itu sangat membantu sebenarnya. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi bahwa board game itu hanya berlaku untuk satu satu kondisi gitu. Karena itulah kenapa board game kenapa masih ada sampai saat ini meskipun dia banyak ada game-game digital yang mungkin membuat board game jadi semakin tidak mungkin digunakan, tapi tidak seperti itu. Dia tetap ada dan tetap berkembang gitu. Kenapa? Karena board game itu dia punya hal-hal yang tersembunyi. Di dalam riset saya menemukan bahwa board game itu menyimpan hal-hal tersembunyi yang saya sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya, yang bisa jadi yang tersembunyi itu tidak tidak dilihat gitu, bahwa itu ternyata bisa juga untuk perilaku yang selama itu hanya tujuannya untuk menghafal materi yang tadi kata Mas Brendan, hanya satu tambah satu gitu. Dan kebiasaan guru-guru di Indonesia itu ketika menggunakan board game untuk pembelajaran, eh, oke, ketika dia pakai ular tangga naik ke satu tangga kemudian ambil kartu isinya satu tambah satu berapa, dua, udah selesai gitu. Nah, kalau itu memang jatuhnya hanya fun gitu ya. Eh, tapi funnya itu sesuai, misalnya konteksnya hanya untuk anak SD yang lagi belajar hitung-hitungan. Jadi funnya dapat, ilmu ilmu yang satu tambah satu hitung-hitungannya juga dapat, ya. Tapi ada hal lain yang harus ditanamkan selain satu tambah satu itu, sehingga anak-anak itu belajar banyak dari board game. Ya. Nah, oleh karena itu di sini dia bilang dia menggabungkan tujuan pembelajaran. Bapak Ibu yang teman-teman, saya kalau bilang Bapak Ibu nanti dibilang Mas Brenda terlalu tua ya. Jadi saya bilangnya teman-teman aja atau kakak-kakak ya. Jadi teman-teman yang akan menggunakan board game di dalam pembelajaran itu harus betul-betul melihat apa tujuan dari pembelajarannya. Apabila tujuan pembelajarannya misalnya menganalisis, menggambarkan, menjelaskan, maka tujuan dari board game itu pada akhirnya meminta siswa atau meminta anak-anak untuk menjelaskan, kan gitu. Nah, ketika dia bermain tanpa sadari dia ngambil kartunya dan dia menjelaskan, ketercapaian pembelajaran itu terjadi. Karena kan yang diminta adalah menjelaskan gitu. Itu untuk unsur kognitifnya. Tapi kalau untuk afektifnya mungkin
ada beda lagi selain menjelaskan, mungkin dia misalnya merasakan pengalaman atau mengkomunikasikan, nah gitu-gitu ya, keterampilannya mengkomunikasikan gitu misalnya. Nah, berarti dia sudah masuk tuh, ada dua hal yang dia bisa dilihat Bapak Ibu. Atau ketika Bapak Ibu menilai afektifnya, berarti menghargai nggak ketika orang lagi menjelaskan. Nah, itu sudah bisa tuh Bapak Ibu. Tujuan dari board game Bapak Ibu itu. Tapi ingat bahwa tujuan dari pembelajaran itu harus didesain untuk ketercapaiannya itu butuh fitur-fitur permainan yang tadi yang dijelaskan Mas Brandon ya. Artinya bahwa board game komersial itu ketika dimasukkan ke dalam pembelajaran dengan tujuan yang tadi untuk kognitif, afektif, dan juga apa namanya keterampilan atau psikomotor itu betul-betul dapat terlihat, itu bisa dipakai gitu ya. Nah, saya sebenarnya slide-nya nggak terlalu banyak ya. Jadi sebenarnya apa tujuan dari board game yang serius itu sebenarnya adalah mengajarkan pemain tentang sistem yang kompleks tadi gitu. Karena anak-anak banyak kalau saya misalnya mengajar pendidikan kewarganegaraan itu adalah suatu nilai-nilai yang abstrak, musyawarah mufakat. Orang anak-anak sekarang itu nggak ngerti apa namanya mufakat gitu ya. Jadi mufakat, gotong royong itu mereka kayak apa sih gitu. Gotong royong itu yang seperti apa gitu ya. Itu terlalu terlalu abstrak bagi mereka gitu. Atau Pancasila itu terlalu abstrak gitu. Tapi mereka ingin, berarti board game itu akan membantu bagaimana yang abstrak tadi itu tidak terlihat abstrak, tapi mereka bisa memahami itu dalam konteks lingkungan yang nyata gitu. Nah, bedanya board game komersial itu kadang kalau Bapak Ibu menyaksikan tadi apa yang dijelaskan oleh Mas Brendan, kayak mat goceng. Mat goceng itu berarti konteksnya apa namanya imajinasi gitu ya. Ada sesuatu cerita-cerita di baliknya. Bukan berarti kalau board game yang serius juga tidak ada ceritanya gitu. Ada ceritanya, tapi dia adalah cerita yang bisa jadi dekat dengan kehidupan siswa atau yang konteksnya nyata gitu. Nah, itu yang menunjukkan adalah salah satu karakteristik dari board game yang serius tadi. Nah, jadi kalau ada teman-teman di sini yang guru yang kemudian tadi bertanya bahwa bagaimana saya mau mengembangkan di kelas saya, eh, teman-teman harus melihat konteks yang ada di sekitar siswa yang hidup itu seperti apa konteks, dan disesuaikan dengan pengalaman Bapak Ibu mengajar gitu ya, atau teman-teman di sini mengajarnya gimana gitu. Ya, kemudian di sini saya juga menulis bahwa ini juga saya hasil-hasil kajian dalam literatur ya, dan juga pengalaman. Jadi dalam hasil itu saya menemukan bahwa board game serius itu banyak ditemukan untuk mempelajari perencanaan kota. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ada SimCity ya, itu juga termasuk board game yang memang digunakan untuk merencanakan kota gitu. Ada untuk pendidikan lingkungan. Ya, tadi ya kayak misalnya eh, kesadaran untuk membuang sampah akuatik tadi itu ada ya. Itu sebenarnya bisa tuh dipakai di dalam pembelajaran gitu. Hanya nanti tujuannya seperti apa. Nah, Bapak Ibu tinggal nanti apa namanya ya, memodifikasinya seperti apa sehingga dia bisa nanti digunakan di dalam pembelajaran atau kesehatan dan kedokteran. Ada juga ternyata banyak jurnal-jurnal penelitian juga membahas tentang teknik sipil untuk di teknik sipil ya, dan ada juga tentang geografi manusia atau tentang perencanaan ya, letak wilayah dan fungsinya untuk pemukiman dan lain-lain. Itu sebenarnya banyak sudah digunakan. Sehingga artinya bahwa board game yang serius ini dia lebih sifatnya mendalami sesuatu hal yang mungkin sifatnya pengetahuan, yang sifatnya adalah pengalaman yang dianggap serius untuk membangun kesadaran gitu di masyarakat atau anak-anak gitu. Itu yang saya temukan ya. Kemudian di sini juga saya menemukan bahwa board game serius itu tidak hanya untuk memahami konsep. Betul ya. Jadi yang tadi saya bilang di awal bahwa tidak hanya untuk memahami materi gitu, tetapi menggabungkan fitur-fitur dalam permainan yang motivasi itu untuk mempengaruhi pengetahuan itu terjadi. Nah, gimana tuh? Jadi ada desain yang tadi secara kompleks, dia punya dadu, dia punya punya papan permainan, dia punya itu semua berfungsi menyimpan informasi-informasi yang niatnya untuk memberikan pengetahuan. Makanya tadi Mas Brandon bilang kalau misalnya dia cuma 1+1, itu menyimpan informasi. Tapi apakah cukup itu saja yang Bapak Ibu ingin atau teman-teman ingin di situ ada di dalam kartu itu gitu ya?
lempar dadu jalan 2 kali. Apakah cukup itu saja? Itu apa tidak ada hal lain di dadu itu bisa dibuat seperti apa sehingga itu memberikan ada satu pengetahuan. Nah, itu yang tadi dibilang kalau mekaniknya dibuat sesuatu yang baru, ada inovasinya, itu bisa lebih lebih menarik gitu ya. Tadi juga ada pertanyaan kalau misalnya saya bikin permainan ternyata kok anak-anak menjenuhkan, bisa jadi kurang menantang kan? Kalau tantangannya tidak ada, ya kalau kalau ular tangga dibuat di anak SMP atau anak SMA, mereka sudah tahu bahwa itu akan turun naik dengan tantangan yang apa adanya gitu. Tapi kalau teman-teman merubah ular tangganya yang startnya di bawah, finishnya di atas, kemudian dirubah gitu ya, jadi startnya ada 2 gitu, 2, nah ini. Jadi bertemunya di tengah. Nah, di tengah itulah nanti ada apa gitu. Nah, itu yang bisa dirubah. Jadi bisa jadi namanya bukan ular tangga lagi gitu ya. Itu yang jadi modifikasinya agak sedikit berbeda. Dan tujuannya itu jangan ular tangga lagi gitu, tapi bisa jadi perumahan-perumahan yang di dekat siswa gitu, jalan-jalan yang ada di dekat rumah siswa atau sekolah ya, dengan posisinya di situ ada sampah. Ketika mereka lihat sampah, apa kebangun kesadaran apa yang mereka lihat, atau hanya sekedar gitu aja atau seperti apa. Nah, ini yang bisa Bapak Ibu memanfaatkan gitu. Atau misalnya untuk pelajaran-pelajaran matematika. Oh, jarak dari sini ke sini, dari rumah ke sekolah itu dibikin tuh ada gamenya. Nah, kalau berhenti di sini ambil kartu, hitung ada berapa jaraknya. Nah, itu matematika bisa. Tapi banyak teman-teman dari pelajaran-pelajaran matematika atau sains itu yang merasa bahwa nggak mungkin deh itu terjadi, nggak mungkin bisa dengan baik. Padahal hasil-hasil riset itu tidak bilang seperti itu gitu. Nah, itu bedanya apakah kita mau mencoba atau enggak. Itu hanya persoalannya. Kalau misalnya kita mau coba dan membuat inovasi yang berbeda di dalam kelas, tentunya ya akan ada perbedaan yang saya rasa akan berbeda gitu di ruang-ruang kelas gitu. Kemudian ini yang sebenarnya eh, beberapa board game ya, ini salah satu board game yang saya kembangkan untuk pembelajaran. Memang secara desain mungkin tidak terlalu menarik karena ini sifatnya masih dalam pengembangan dan ini judulnya adalah Bandung. Bandung ini saya ambil dari keresahan banyak murid-murid saya yang masih terbatas untuk mengetahui apa namanya kondisi di Bandung gitu ya. Mereka tidak banyak secara kontekstual mengetahui apa saja sih masalah-masalah yang ada di kota Bandung. Jadi saya buatnya dalam bentuk peta kota Bandung sehingga ini tidak meninggalkan, ini tidak sifatnya imajinasi gitu. Dan jalan-jalan yang ditempati di sini itu sesuai dengan letak atau titik yang ada di dalam peta kota Bandung. Jadi saya juga memberikan secara dasar bahwa eh, apa namanya petanya seperti ini, mapnya seperti ini, dan ada tata letaknya seperti itu. Tapi ketika mereka mengklik misalnya jalan yang ada di salah satu kota itu akan muncul di situ misalnya informasi. Jadi saya juga akan menyertakan literasi digital ya berkaitan dengan informasi-informasi yang kadang-kadang dimuat di berita kok nggak sesuai dengan di kenyataan. Nah ini nih. Jadi kalau anak-anak yang literasinya baik, mereka akan bilang, Pak ini tuh kayaknya beritanya nggak sesuai deh. Kok ini beritanya hoax ya? Oh iya kan gitu. Jadi mereka ada diskusi di situ bahwa oh ternyata begini. Itu karena tujuan saya adalah mereka menganalisis. Jadi tujuannya itu adalah menganalisis kasus-kasus yang ada di sekitar yang kontekstual dengan kehidupan siswa. Jadi saya ambil yang paling dekat itu adalah ya di tempat mereka tinggal ya mana Bandung. Kalau tadi ada teman-teman yang datang dari Padang, ada yang dari Madiun saya lihat tadi atau dari Palembang, ya sesuaikan teman-teman dengan materi dan kemudian lihat apa yang ada di Padang dengan karifan-karifan lokal ya karena ini bukan suatu yang komersial untuk dijual jadi ya tidak usah khawatir kan ini untuk kelas Bapak Ibu gitu kelasnya teman-teman gitu kan dan itu bisa dikembangkan dari apa namanya nggak usah takut untuk ini bakal jelek gitu pertama kali saya mengembangkan Bandung ini dari kertas-kertas biasa Bapak Ibu atau teman-temannya dari kayak kertas-kertas seperti ini yang kemudian digunting saya butuh apa sih di situ kemudian saya potong-potong ya jadi dibikin aja dulu dari awal gitu di-share gitu ya oh ternyata nanti dengan main dengan teman oh ternyata ini gini deh Gus ini harusnya gini ini harusnya gini gitu Eh, teman-teman guru tidak perlu khawatir dengan desain-desain ini gitu desain-desain ini hanyalah sebagian dari pengembangan kalau nanti dari tahap awalnya
teman-teman sudah bikin konsepnya, punya skenarionya, kemudian sudah berhasil membuat konteks ini menyenangkan, dimainkan oleh Bapak Ibu dan teman-teman guru yang lain sebelum oleh anak-anak, itu nanti tenang dengan sendirinya nanti anak-anak itu misalnya ada yang jago desain atau Bapak Ibu sambil berjalan belajar desain pelan-pelan atau nggak usah pakai. Dan juga ada kendalanya memang kalau kita mengembangkan udah edukasi ya. Kendalanya itu adalah kadang-kadang kita siswa ada 30 gitu. Kalau kita ngembangin 30 gamenya hanya dimainkan oleh 2 orang itu terlalu banyak biaya yang akan kita keluarkan dan tenaganya juga banyak. Maka waktu itu saya kembanginnya pakai apa? Media yang paling sederhana aja dulu dengan kemampuan saya yaitu waktu itu adalah PPT ya dengan Canva biasa gitu. Nah, udah saya kembangkan aja apa yang ada. Nanti kan anak-anak itu bilang gini, "Pak Agus, maaf desainnya terlalu jelek." Ya, jadi apa terlalu jelek, ini terlalu gini. Oke, kita terima dong masukannya, benar nggak? Jadi kalau kita punya teman guru yang dia ahli desain komunikasi di sekolah kan pasti ada yang jago desain. Kita belajar. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir orang wah bagus bikin kayak gini langsung sehari. Enggak Bapak Ibu, saya 3 tahun bikinnya. Ini satu loh bikinnya. Jadi satu itu 3 tahun. Bukan berarti bagus, oh berarti ribet banget dong bikin kayak. Jangan mikir sampai ke situ dulu. Tapi kita bertahap, bertahap. Jadi nggak langsung yang langsung bikin 1 hari langsung jadi atau seminggu langsung jadi itu enggak. Ya, jadi apa sih sebenarnya yang menjadi prinsip dari board game apa namanya edukasi board game serius ini adalah apa tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dulu gitu. Baru nanti meskipun tadi Mas Brandon bilang kita harus memperhatikan desain dan itu betul. Saya tidak bilang itu tidak dibutuhkan, itu dibutuhkan. Tapi hal-hal lain juga harus seimbang sehingga tapi kadang-kadang guru-guru kayak tadi ada pertanyaannya, kalau desainnya jelek gimana nih gitu ya. Akhirnya nggak jadi deh bikin board gamenya. Bye-bye gitu ya. Sayang banget gitu. Padahal idenya guru itu sangat dinanti oleh si siswanya. Karena kalau menanti guru punya kemampuan itu, belajarnya aja udah lama gitu. Bikin satu PPT aja kadang-kadang kita mau bikin bagus dilihat sama siswa aja udah lama banget gitu. Ya, jadi saran saya adalah ketika teman-teman mau memilih untuk membuat board game series itu fokus juga pada pembelajaran. Tapi hati-hati tadi, saya bilang bahwa tidak hanya fokus pada pengetahuannya. Ingat ya, nggak hanya materi yang hanya difokuskan, tapi ada nilai-nilai. Nilai-nilai ya soft skill tadi, komunikasi, anak yang pendiam, akhirnya dia di satu grup sama orang yang dia mungkin nggak familiar atau nggak dia suka gitu. Tapi ketika bermain itu nggak terasa. Ternyata terjadi komunikasi kan. Nah itu kan yang dinantikan dalam pembelajaran itu ada perubahan. Yang dimaksud dengan pembelajaran itu atau pendidikan itu adalah proses perubahan. Nah, kalau kita hanya fokus pada main, ya nggak akan selesai karena fungsi board game di dalam digunakan orang untuk pembelajaran, ya untuk itu gitu, justru untuk menciptakan hal-hal yang menyenangkan tapi juga ada pembelajarannya. Nah, gitu. Nah, itu board game pertama. Dan yang kedua ini sangat sederhana. Bahkan dari board game ini ada anak-anak yang kemudian mengembangkan board gamenya sendiri. Gitu ya. Jadi dia tuh dulu ada project apa gitu, project di sekolah, kemudian mereka bilang, Pak, boleh pinjam nggak board game yang Bapak bikin dulu di kelas saya gitu ya. Oh boleh, silakan. Ini padahal potongan kertas-kertas yang cuman kalau dia satu warna, kalau warnanya sama, informasinya terkumpul, nanti mereka ngejelasin. Udah gitu-gitu aja gitu. Ini sedang, tapi bagi anak-anak ini menyenangkan. Kenapa? Karena salah satunya mudah. Tapi mudah itu ada susahnya juga. Kenapa? Mereka harus nunggu tuh warnanya sama di kartu mereka untuk digabungin. Ini konsep Uno yang saya pakai gitu ya. Tapi gabung-gabungin warna gitu. Tapi di dalamnya itu ada informasi yang sama gitu. Kayak misalnya di sini warna hitam, ya digabung warna hitam gitu ya. Warna hitam nantinya mereka gabungin tuh kata-katanya. Nah, saya menemukan ada masalah dalam siswa saya adalah ketika mereka harus meliterasi suatu bacaan, kemudian menerjemahkannya. Itu kemampuan yang sekarang anak-anak zaman sekarang itu kurang ya, teman-teman ya. Dan ini saya pakai anak-anak dari berebut gitu ya. Jadi mereka baca buku dengan sendirinya aja gitu. Cari buku sendiri, gimana gimana, baca dulu baru, oke oke, jelasin jelasin gitu ya. Nah jadi ini sangat sederhana banget. Ini saya kasih nama apa ya, KPK gitu ya, kartu pemahaman konsep gitu. Ah ini sederhana banget gitu. Jadi apa namanya? Ini board game pertama saya kalau nggak salah ya, yang sangat sederhana sekali. Gitu. Tapi anak-anak suka gitu. Saya nggak tahu. Ini proses mereka belajar di kelas, ya. Nah ini mainnya berempat gitu. Terus nanti skornya mereka juga, ya. Jadi nilainya tetap tinggi.
nilainya nggak akan bikin jelek mereka. Nggak ada orang main board game saya nilainya jelek, enggak, karena saya nggak akan menjatuhkan anak-anak, dan anak-anak juga dapat nilainya sesuai dengan kemampuan mereka, karena yang saya nilai adalah kemampuan mereka, bukan kemampuan bermain game, karena tujuan saya bukan buat buat menilai mereka bermain game ya, tapi untuk pembelajaran gitu. Itu yang kedua. Dan yang terakhir itu adalah ini yang berkembang, ini yang paling anak-anak suka. Ini namanya adalah nomoi. Nomoi itu saya ambil dari bahasa Latin. Saya lebih banyak mengembangkan board game sendiri, Bapak Ibu, dalam pembelajaran ya. Jarang pakai apa game apa gitu baru nanti anak-anak main gitu. Karena saya harus riset dulu baru saya kembangin gitu. Nah, ini board game-nya namanya Nomoi. Nomoi itu saya ambil dari bahasa Latin yang artinya adalah eh, menegakkan negara hukum yang adil. Nah, gitu. Ini proses-prosesnya. Anak-anak di kelas saya itu dalam konsep kaitan hukum itu sangat terbatas dalam memahami, Pak, kalau saya kena kasus, kayak ditilang nih, Pak. Ini mereka nanya ya, kalau saya ditilang nih Pak, saya langsung dipenjara kah? Nah, kan gitu ya. Atau saya kalau misalnya melakukan pelanggaran lalu lintas, apakah saya langsung digituin atau diginiin atau diapain sama polisi gitu ya? Atau ada orang yang kalau misalnya kemalingan motor harus gimana gitu, atau korupsi gimana nih Pak? Nah, ini tuh saya bikin tuh. Ini boardnya itu adalah board game, boardnya papannya itu adalah eh, apa namanya, ini adalah tahapan-tahapan dalam persidangan ya, dalam mencapai persidangan. Jadi ada tahap penyelidikan, penyidikan, baru ada tuntutan. Nah, ini yang desain adalah anak-anak, bukan saya. Jadi saya kerjasama sama anak-anak. Siapa yang bisa? Dan kerjasamanya adalah kerjasama dengan guru yang desain komunikasi visual. Sehingga tugasnya adalah memang mereka merancang board game. Saya masuk dong. Saya bilang, loh udah saya nitip nih. Saya sebagai orang yang customernya pesen gitu ya, pesen desain. Nah coba, nah mereka bikin kompetisinya di dalam guru itu. Nah saya kan terbantu gitu kan Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa desain yang saya pilih, itu yang terpilih inilah yang dicetak untuk dimainkan. Nah gitu. Tapi ini juga udah dimainin gitu. Dan ini kasus-kasusnya adalah kasus-kasus nyata. Misalnya saya ambilnya Poppy. Poppy ini adalah pencemaran nama baik ya. Tapi saya plesetin namanya Poppy. Tapi kasus yang anak-anak jadi sorotannya adalah kasusnya Poppy. Poppy-nya itu adalah kalau nggak salah Prita Mulyasari ya. Pencemaran nama baik kalau nggak salah itu. Nah, kemudian kasusnya Andi Didin ini pengamen yang salah tangkap. Nah, anak-anak nanya, Pak Agus, kok bisa pengamen yang salah tangkap, kok dia bisa dimasukin ke penjara? Nah, itu. Nah, karena apa? Tujuan dari permainan ini adalah mengevaluasi kasus hukum yang terjadi di Indonesia. Nah, jadi mereka mengevaluasi. Sehingga tujuan akhirnya itu anak-anak tetap main. Ini seneng banget mereka main ini. Gitu ya. Kemudian ada Didik ya, apa yang mencuri sendal jepit kemudian di penjara. Nah, ini kan menghadirkan anak-anak bertanya-tanya gitu, loh kok bisa Pak gitu ya. Tapi mereka akhirnya memilih sendiri gitu bahwa, dan ini yang saya bilang ya, apa yang tadi yang saya bilang bahwa di dalam board game ada fitur-fitur yang memotivasi. Fitur-fitur itu adalah ini, koin-koin. Pak, saya dapat koin berapa? Jadi mereka akan menjawab atau mencari terus gitu. Dan ada potongan-potongan kertas yang kecil seperti ini, ada kartu kartu tuntutan, ada kartu-kartu bukti. Jadi mereka harus ngumpulin bukti-bukti dan itu saya ambil dari keputusan-keputusan pengadilan. Jadi kalau ada kartu, kayak misalnya Andi Didin masuk di dalam pengadilan, ada berkasnya keluar, saya baca tuh ada berapa bukti-bukti. Oh, ada 5 misalnya. Nah, saya bikin tuh kartu-kartunya ada 5. Nah, mereka harus ngumpulin tuh apa namanya, si si bukti-bukti itu dengan si kasus-kasus yang ada di sini gitu. Nah, jadi ini pengalaman sembari mereka melaksanakan apa yang dimaksud dengan penyelidikan, apa yang dimaksud penyidikan, apa yang dimaksud penuntutan sampai pada pengadilan gitu. Jadi intinya adalah bahwa di dalam pembelajaran menggunakan board game berbasis board game yang serius, ini saya ambil juga berdasarkan hasil riset ya, hasil riset dalam jurnal penelitian, bahwa ada 6 hal yang mereka sorot gitu ya, dan yang saya sesuaikan juga dengan hasil yang saya kembangkan. Yang pertama itu adalah ada pengalaman yang mendalam. Nah tadi ya, jadi nggak hanya pengetahuan, nggak hanya kognitif, tapi ada psikomotornya, ada juga afektifnya,
Tapi kalau untuk ilmu-ilmu sosial, saya menemukan ada hal lain, yaitu adalah konasi. Konasi itu adalah dia berani mengambil tindakan untuk nanti setelah main game itu, paling tidak ada tindakan dalam dalam diri dia bahwa kayaknya saya harus berbuat baik untuk orang. Oh, saya harus begini. Oh, ternyata tuh gitu. Nah, itu tuh bisa dikatakan ada afektif yang masuk ke dalam konasi. Ya, itu pengalaman yang mendalam itu muncul di situ ya. Kemudian ada keterlibatan yang bermakna. Nah, dia jadi, kok bisa Pak si ini begini, kok bisa Pak yang ini begini. Nah, itu ada keterlibatan yang bukan hanya sekedar terlibat bermain, itulah yang terjadi pada board game komersil. Dia hanya sifatnya senang bermain gitu ya, ada hal-hal kerjasama gitu. Tapi kerjasama yang dimaksud di sini yang seperti apa? Nah, ini yang dituntut di dalam board game series yang dikatakan indikator board game yang series ini yang berhasil ini dikatakannya memiliki keterlibatan yang bermakna. Nah, dan keterlibatan belajar sambil melakukan. Bahkan di dalam board game Bandung itu mereka akan keluar kelas terus itu ngapain gitu atau buat vlog. Bayangin dalam dalam board game itu ada aktivitasnya mereka harus bikin vlog untuk misalnya ngapain. Jadi ada aktivitas yang mereka tuh tunggu, Pak, besok minggu depan ngapain lagi ya, Pak? Kan gitu ya. Padahal hanya dari sisi board game yang awalnya dari kartu-kartu, tapi di dalam kartu itu ada aksi-aksi yang berbeda-beda sehingga mereka tuh kayak Pak, ini ada apa lagi ya besok ya? Apalagi ya besok gitu. Kemudian yang keempat ada mensimulasikan masalah dalam lingkungan nyata. Nah, ini tadi saya bilang bahwa anak-anak harus diterjunkan di dalam lingkungan nyata. Kenapa? Inilah salah satu spesial dari board game. Ketika anak-anak tidak bisa turun di masyarakat yang konteksnya itu mungkin berbahaya bagi mereka kayak demo, mereka susah kan kalau misalnya mau ikut demo kan nggak mungkin anak-anak, tapi kita mensimulasikannya di dalam board game itu misalnya bagaimana bagaimana misalnya izin perizinan di dalam untuk orang melakukan demo itu kan harus ada izinnya, harus begini harus begitu. Nah, itu tuh mereka bisa board game bisa membantu itu gitu. Atau misalnya eh, teman-teman guru yang bekerja sebagai misalnya saya menemukan banyak board game ini juga dikembangkan dalam simulasi bisnis ya. Nah, ini untuk ekonomi nih. Jadi kalau saya punya bisnis segini, ada orang datang ingin begini, ini begini. Nah, itu bisa bisnis ya. Nah, itu bisa digunakan tuh untuk simulasi pendidikan ekonomi ya untuk ekonomi. Kemudian otonomi dalam keputusan permainan. Jadi dia yang spesialnya itu adalah dia membuat keputusan secara otonom oleh diri dia sendiri gitu ya. Tapi dia juga kadang hati-hati ya karena melihat dari orang lain juga gitu. Nah, ini yang dibilang bahwa di dalam board game series ini ada keputusan-keputusan yang akan diambil. Proses pengambilan keputusan yang dia harus lihat ini juga berbenturan dengan yang lain. Kemudian yang terakhir itu adalah adanya kehadiran guru. Ini sangat penting juga di dalam menciptakan adanya board game serius yang berhasil. Nah, saya rasa saya cukup ya untuk itu gitu, untuk menyampaikan hal ini gitu ya, untuk menjelaskan apa namanya tentang board game yang serius ini. Itu dulu aja Mbak Novi, biar kita akan lebih banyak ke ngobrol-ngobrol dulu aja. Nah, gitu. Menarik banget aku mendengarkan dari tadi oke, ternyata memasukkan satu konsep pembelajaran ada step-stepnya supaya guru itu juga nggak bingung ini mulainya dari mana gitu. Jadi tujuan pembelajarannya dulu apakah seperti tadi yang Mas Agus bilang ternyata ya, apakah mau anak-anak harus bisa analisa, apakah anak-anak ini nanti bisa apa namanya menjelaskan apakah anak-anak ini nanti tujuan akhirnya diminta untuk apa itu eh, ternyata kompleks gitu meskipun pada prinsipnya mungkin tidak jauh berbeda dengan board game komersil ya dari Betul. segi mekanik dari segi apa tadi untuk temanya untuk ini sebenarnya tidak banyak berbeda tapi berbeda gitu ternyata dari yang komersil sama yang ini gitu. Nah, Mm-mm. ini sangat menarik dari Bapak Ibu dulu. Ada yang mau memberikan tanggapan atau mungkin mau bertanya, silakan. Monggo. Ya, silakan teman-teman mungkin ada yang mau Sebenarnya dari Pak ditanyakan. Sukmawadi ini ada tadi ada nanya, Oh, Bapak kelasnya berapa orang? Kalau Pak Sukmawadi ukuran kelasnya 40, agak-agak ini juga fenomenanya ada yang kelas yang ribut, ada yang memang serius buat fokus bermain untuk bisa menang. ya, iya. Ya, kalau saya sebenarnya jumlah kelasnya itu maksimal 36 ya.
Jadi beda-beda tipis lah dengan 36 gitu. Kadang-kadang saya bagi menjadi 5 atau 6. Jadi kalau 6 ya berarti ada 6 kelompok. Jadi ketika mereka harus menjelaskan, jadi jangan orangnya itu lagi, itu lagi gitu kan. Jadi harus dibagi. Kadang si A yang jelasin, oke, untuk sesi yang berikutnya nanti si B. Nah, nanti sesi berikutnya si C. Jadi semua pengalaman itu mereka dapatkan gitu. Tapi ingat dalam permainan kelompok yang dibutuhkan oleh guru itu adalah bagaimana mereka mengobservasi siswanya ketika mereka melakukan aktivitas gitu ya. Dan kemudian di sini tuh ada pertanyaan juga, kalau ada saya bagi jadi kelompok tapi ada kelas yang ribut, ada yang memang serius gitu. Itu adalah bagian dari proses anak-anak bermain. Kita nggak bisa ngelarang anak-anak itu diam ya mainnya ya, nggak mungkin. Tapi kita minta mereka untuk mengendalikan ya, karena di sebelahnya ada kelas lain. Nggak mungkin dong kalau misalnya semua main heboh, bisa-bisa gurunya, Pak Agus besok jangan ngajar pakai board game lagi ya, karena kelasnya jadi ramai banget gitu. Oleh karena itu saya kadang-kadang memilih ada tempat-tempat yang bisa digunakan gitu ya, fasilitas sekolah, misalnya perpustakaan yang memang hanya kita kita booking nih di jam ini hanya kita doang gitu ya, yang lain nyah gitu ya, jangan baca dulu, jangan literasi dulu karena mau dipakai oleh Pak Agus gitu. Atau misalnya kelasnya kita minta mereka mengendalikan diri. Artinya apa? Di situ ada pembelajaran juga bahwa anak-anak harus belajar ketika mereka puas dengan segala sesuatunya, ya dia harus mengendalikan diri dia. Kenapa? Karena ada orang-orang lain di sekitar dia. Dan itu adalah pelajaran dari cara menghargai orang lain. Itu bisa jadi dalam konsep bermain, nggak perlu harus bermain itu berarti harus fun-fun aja. Enggak. Jadi justru diedukasi sekalian. Itu yang tadi saya bilang, saya menemukan ada konsep tersembunyi yang dimiliki oleh board game yang selama ini orang-orang tidak melihat itu gitu. Karena yang dilihat itu hanyalah sekedar ya dia beraktivitas, dia main itu, main ini gitu. Dan puas gitu ya. Oke, tapi dilihat dari foto-fotonya kelasnya Bapak lebih berhasil capaian belajarnya. Foto belum tentu bisa mewakili semua ya Pak ya. Kadang-kadang foto sekarang orang lihat cantik ternyata editan gitu ya. Tapi kalau memang bukan berarti punya saya editan enggak gitu ya. Tapi memang anak-anak itu memang dia senang kalau bermain ya. Jadi senang kalau bermain dan kita bikin konteks kelasnya bisa lebih santai atau lebih ringan. Gitu aja sih sebenarnya. Jadi mereka terlihat sangat serius atau bahkan heboh. Bapak belum masuk aja Pak. Di kelas saya ada mereka sampai heboh banget gitu. Hanya untuk muter mereka dapat siapa yang menang gitu. Itu sampai teriak-teriak gitu. Itu ya Pak Sukma ya. Ini ada Mas Rizal. Mas Oh, Rizal, silakan Mas Rizal. Resen. Silakan Mas Rizal bisa buka mic. Ya, halo. Ya, silakan. Halo, ya, terdengar ya. Ini mohon maaf soalnya sinyalnya lagi jelek. Halo, Ya, ya, Nggak apa-apa Mas. perkenalkan saya Rizal dari Bandung juga ini. Halo. Oh, oke. Halo Mas. Ya, ini sih mungkin sharing juga sih, karena beberapa kali memang ya membuat game juga, tapi memang agak berbeda gitu masalah bagaimana menghadirkan fun atau menghadirkan bagaimana teman-teman tertarik pada hal yang serius. Justru eh, ini juga saya juga ngasih workshop juga tentang game design tahun kemarin ya. Jadi temanya memang teman saya ini pengen merespon tentang kebocoran data di kasus itu, di mana penanganannya sangat semrawut gitu, sehingga dia bilang, oh yaudah kita adukan saja. Ini bukan board game sih sebenarnya, lebih ke eh, game olahraga ya, lebih ke game olahraga. Cuman keinget mungkin konteksnya serius gitu, jadi saya tanyakan saja. Jadi dua tim itu antara data keeper sama hacker saling bertarung perebutkan data. Itu ada KTP, data perusahaan, BPJS dan lain sebagainya, saling berebut. Tapi kemudian um, saya menambahkan ide atau masukan pada teman saya, bagaimana kalau nanti dipanggil juara itu dua-duanya itu mau kalah ataupun menang, data keeper yang ngejaga data bukan hacker. Karena saya kira akan menimbulkan hal yang posisi dan tanggung jawab si data keeper itu sendiri.
Ya, jadi apakah gitu dalam ya saya sharing aja sih dan mungkin bisa dikasih tanggapan apakah memang melakukan pembelajaran. Jadi kita main game untuk kalah gitu istilahnya itu. Apakah em, ada hal atau dampak yang lain dalam pembelajaran? Mungkin bisa di sharing sih. Ya, ya. Jadi maksudnya Mas Rizal itu bahwa di dalam kita menerapkan board game di dalam untuk pembelajaran itu sebenarnya tidak hanya maksudnya banyak dampak gitu ya Mas ya, Mas Rizal ya. Ya, maksudnya tidak bicara menang ataupun kalah. Atau jangan-jangan si Betul, pembuatnya itu ya sengaja aja dikalahin itu pemainnya. betul, Bagaimana betul. tuh tentunya? Ya, itu semua tergantung dari desainernya ya. Jadi apa tujuan dari si desainernya untuk mendesain board game itu gitu. Nah, karena tadi yang saya bilang bahwa eh, bisa jadi tujuannya bukan untuk menang, tujuannya untuk kalah karena ada tujuan lain yang diinginkan oleh si desainer itu. Kan gitu ya Mas Rizal ya. Jadi kalau misalnya tujuannya kalah ya tapi harus dijelaskan kalahnya itu karena apa gitu dan untuk apa. Jadi jangan sampai anak-anak itu apa namanya nggak tahu ya karena dia kalah ya jadi loh kok bisa gitu karena selama ini yang dikenal kan game itu tujuannya adalah menang gitu kan gitu ya Mas Rizal. Oh ini ada nih tambahan dari Mas Dida belajar lewat kekalahan itu justru kemenangan metode gamenya bisa jadi ya tapi kalau memang tujuannya kalah nggak tahu nih kalau Mas Rizal memang tujuan untuk kalah itu ada tujuan tertentu. Ya, kalau dari contoh tadi, ya memang secara kesimpulan itu menimbulkan tanggung jawab. Kalau hacker menang kan kayaknya apa ya, kayak kurang etis lah istilahnya. Oh, kita membanggakan atau ke hacker menang gitu. Tapi Iya iya memang benar-benar sengaja dipanggil data keeper. Kalau hackernya menang, nah ini sindiran juga sih teman saya. Jadi idenya dikasih penghargaan oh justru. Kalau iya iya si data keepernya menang, ya itu memang tugas kalian gitu. iya 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 oh Jadi oh bisa jadi ya iya, iya. iya Jadi iya lebih apa reflektif juga sih terhadap ya kasus betul yang betul terjadi maupun posisi pekerjaan ya seorang sih. betul. Ya, menarik ya Mas Rizal ya. Jadi bisa jadi tuh. Mas Dida ada mau ngomong? Ya, di Ludenar ada dua game yang Nah, gimana? beratnya di konsep itu, belajar dari kekalahan. Jadi salah satu game kita itu tentang waste management, Mm-mm. di mana setiap orang itu punya kampung. Kalau setiap kampung ini nyumbang ke TPA, tempat pembuangan akhirnya, Hmm, terlalu banyak, itu mm-mm. terjadi bencana. Ya, Nah, memang tugas mereka buat prevent itu. Tapi kadang kita sebagai fasilitator, kalau misalnya hal itu nggak terjadi, kita sengaja munculin. Nah, itu ya. memang tadi dari Mas Agus bilang ada tujuannya. Selama kita punya tujuan pembelajaran dari kekalahan ini, itu malah jadi powerful message. Orang itu jadi, aku kalah di game ini gara-gara aku buang sampah terlalu banyak ke TPA. Jadi memorable banget sebenarnya. Ya, kita ada salah satu contoh game yang mirip. Jadi memang menggunakan kekalahan buat pembelajaran itu memang bisa jadi. Wah, menarik ya. Iya, iya benar-benar menarik. Harusnya kan sampah itu kalau bisa didaur ulang gitu ya. Bisa dimanfaatkan gitu, bukan hanya main dibuang-buang aja gitu. Wah, menarik nih. Benar. Jadi pelajaran tentang bencana ya didesain bahwa bencana itu akan terjadi gitu Ya, pada saat kita tidak aware, pada saat kita tidak paham, ya bencana itu terjadi dan memang sudah didesain bahwa itu harus terjadi. Kalau nggak terjadi kan nggak jadi belajar gitu soalnya. Jadi ya kayak gitu mirip, bener. Oke, dari teman-teman ada lagi yang masih ingin bertanya atau mungkin ini karena kita sudah melebihi waktu banget, melebihi seru banget. waktu. Saya sebagai timekeeper sebenarnya tadi juga ikut terprovokasi sama materinya karena menarik banget. Jadi saya memilih untuk membiarkan diskusinya berlanjut dan apa namanya mengalir gitu untuk apa adanya. Jadi terima kasih dari teman-teman. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya kira menarik banget konsep apa namanya
diskusi kita malam ini, ngobrol kita malam ini ya antara komersil dan pembelajaran, saya belajar banyak banget, eh, terutama dari Mas Agus untuk gimana memasukkan konsep awal pembelajaran di dalam game itu ternyata tidak mudah gitu. Jadi guru ternyata punya satu sudut pandang tersendiri atau satu kebutuhan tersendiri yang harus diterjemahkan, gimana sih menerjemahkan konsep pembelajaran untuk awal bisa masuk ke game, ternyata bukan satu hal yang mudah gitu, tapi bisa karena justru guru sendiri yang paham sama kebutuhannya dia gitu, mau apa yang sedang ingin dicapai dengan tujuan pembelajaran dia saat ini gitu. Nah, dari Mas Brandon dan dari Mas Agus dulu, apakah ada tambahan, ada rangkuman, ada penutup dulu untuk teman-teman? Monggo silakan kalau ada. Mungkin kalau dari saya sih untuk cek suara robot nggak? Agak-agak merobot Cek cek suaranya. Ya, sekarang kayaknya udah mendingan. cek 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 ya atau masih Ya, Udah off kayak cam robot? aja Om Breng. Oh ya oke. suaranya udah oke, suaranya udah oke. Cuma tadi Oke sekarang videonya udah yang oke ya. mampet. Biasa ini kalau hujan begini. Intinya sih kalau dari saya secara yang komersil sekarang kan udah banyak berbagai informasi bisa diambil. Kita bisa tahu board game apa aja itu bisa dilihat videonya gitu ya di YouTube. Cek-cek ya bisa diambil cara bermainnya gitu ya segala macam. Ya ambillah yang dibutuhkan dari situ gitu dan ubah itu jadi sesuai dengan kebutuhan kakak-kakak semua di sini gitu. Jadi itulah yang menurut saya jadi si apa namanya bahan bakarnya gitu. Dan nanti itu bisa dibuat mobilnya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu gitu. Tapi uh, fuelnya itu dari gimana kita bisa cari tahu uh, apa desainer-desainer game tuh mereka bisa buat game yang menarik tuh menariknya seperti apa gitu ya. Dan nggak cuman akhirnya monopoli lagi gitu karena tadi ada 146.000 kakak-kakak ya jadi silakan dilihat wah, diambil yang bagus gitu ya nggak perlu secara komersil kan gambarnya bagus gitu ya emang kebutuhan ya gitu tapi kalau yang memang kebutuhan bapak ibu semua di sini memang pengen carinya gambarnya bagus ya tadi bisa kerjasama sama guru-guru eh, lain gitu ya seperti Mas Agus kalau dari saya sih gitu tambahannya. Terima kasih Mas Brandon. Dari Mas Agus mungkin ada sedikit Ya, rangkuman atau penutup. baik. Terima kasih Mbak Novi. Kalau dari saya sebenarnya singkat saja bahwa guru harus berani merubah kelasnya apabila merasa bahwa kelasnya dengan metode itu saja membosankan siswa, dia harus mau terus belajar untuk mendesain kelasnya agar baru, agar fresh, sehingga anak-anak juga lebih bukan hanya sekedar niat, tapi betul-betul mau belajar gitu. Itu aja Mbak Novi, terima kasih. Mbak Novi kayaknya masih di Oh, mute. maaf. Iya, Bentar. betul sekali. Terima kasih Mas Agus, terima kasih Mas Brandon. Bapak Ibu jangan lupa bahwa kita punya library sebenarnya dengan teknologi yang ada di tangan kita saat ini, kita punya library game yang sangat-sangat besar. Tadi seperti yang dibilang Mas Brandon, tinggal buka boardgamegeek.com. Di situ ada ratusan ribu permainan yang dimana Bapak Ibu mungkin bisa bisa ambil, bisa pelajari, bisa selidiki. Oh, ini menariknya di sini, ini menariknya di sini, dan kemudian mengambil itu sebagai bahan bakar untuk Bapak Ibu bisa modifikasi atau gunakan. Kemudian dengan prinsip Mas Agus tadi, tujuan pembelajarannya apa, dijelas dulu.
kemudian bukan jadi fokus board gamenya itu, jangan lupa. Board game itu bukan fokus pembelajaran, tapi alat belajar. Jangan lupa Bapak Ibu. Jadi tujuan pembelajarannya dan apa yang ingin dicapai itu tetap jadi fokusnya gitu. Sedangkan board game ini adalah sebuah tools gitu. Jadi bukan fokusnya. Jadi Bapak Ibu bukan menciptakan satu game untuk komersil, untuk dijual, untuk bagus visualnya. Meskipun itu juga penting, bagus kalau ada, tapi jangan lupa tujuan utamanya Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu untuk malam hari ini. Saya terima kasih Bapak Ibu sudah bersabar dengan kami sepanjang malam ini sampai beneran udah malam. Nah, minggu depan 2 minggu lagi kami akan ada ngobrol game yang berikutnya. Integrasi pelajaran dalam permainan. Bapak Ibu ngobrol game akan hadir menemani Bapak Ibu setiap 2 minggu. Jadi bisa dinantikan informasinya di sosial media kami. Dan kami juga akan bagikan di grup-grup chat dari Ludinara. Bisa di follow di QR ini juga bisa di-scan Bapak Ibu itu ke website kami, bisa di capture sebentar dari Bapak Ibu juga. Informasinya akan dibagikan di sana, Bapak Ibu nanti bisa mendaftar kembali. Seperti biasanya ngobrol game ini bersifat free atau bebas untuk Bapak Ibu semuanya bergabung, bisa di-share dengan sebanyak-banyaknya teman dan kolega juga. Bapak Ibu apabila memerlukan sertifikat, kami hanya memohon Bapak Ibu bersedia untuk berdonasi, yang mana donasi ini akan digunakan untuk sustainability program dan juga untuk mendukung guru-guru yang mungkin tidak mampu mengikuti kelas berbayar kami gitu. Jadi untuk beasiswa dari guru ke guru Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, semua dari Bapak Ibu yang berhak atas sertifikat akan mendapatkan sertifikatnya besok pagi, akan dikirimkan ke email Bapak Ibu semuanya yang sudah ada di form registrasi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih juga kepada dua narasumber, kepada Bapak Ibu semua yang sudah bersabar sampai pukul 21.19, 1 menit lagi 21.20. Bapak Ibu terima kasih, selamat beristirahat malam ini. Semoga kami menemani Bapak Ibu cukup baik untuk ngobrol-ngobrol dan 2 minggu lagi Bapak Ibu bersedia untuk diajak ngobrol kembali gitu, dengan Mas Agus dan mungkin dengan tamu narasumber lainnya. Terima kasih Bapak Ibu ya, terima kasih banyak. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada, baik yang di Pulau Jawa ataupun di Pulau Sumatera, di Pulau Sulawesi, di pulau lainnya. Terima kasih banyak, terima kasih. Selamat malam, Terima selamat kasih, beristirahat. Mas Terima Agus. kasih Bapak Ibu, Makasih. selamat malam. Selamat Tante malam Novi, Bapak Ibu makasih. semuanya. Sama-sama Bapak, terima kasih Pak.